Mengapa orang-orang di seluruh dunia menyebut kopi sebagai a cup of Java? Mengapa justru Java? Saya Marco Rossi, seorang ahli kopi asal Milano, Italia. Selama lebih dari 20 tahun, saya telah menjelajahi dunia untuk mencicipi kopi dari Brasil hingga Ethiopia, mencari secangkir kopi yang sempurna. Namun selalu ada yang kurang. Suatu hari, seorang roaster Belanda mengubah segalanya dengan satu kalimat. Jika kamu ingin kopi yang sesungguhnya, pergilah ke Jawa. Jawa? Pulau kecil di Asia Tenggara itu? Apa yang saya alami setelahnya benar-benar mengejutkan. Semua yang saya ketahui tentang kopi selama ini terbalik total. Apa yang saya temukan di pulau misterius itu? Mengapa sejak 400 tahun lalu seluruh dunia menyebut kopi sebagai Java? Dengarkan sampai akhir, dan Anda akan mengetahui kebenaran menakjubkan yang tersembunyi dalam secangkir kopi, serta dari mana kopi terbaik dunia sesungguhnya berasal. Selamat pagi, saya Marco Rossi, seorang konsultan kopi berusia pertengahan 40-an, yang lahir dan besar di Milano, Italia. Cerita yang ingin saya bagikan hari ini adalah tentang kebenaran yang akhirnya saya temukan setelah petualangan kopi seumur hidup, yaitu tentang dari mana kopi terbaik dunia sesungguhnya berasal. Saya mencintai kopi. Bahkan, kata mencintai pun tidak cukup. Bagi saya, kopi adalah alasan hidup dan tujuan eksistensi. Setiap pagi saat membuka mata, hal pertama yang terlintas adalah kopi seperti apa yang akan saya minum hari ini. Sebagai orang Italia, kopi adalah bagian alami dari kehidupan sehari-hari, seperti bernapas. Aroma pekat dari moka pot ibu, intensitas espresso asli yang diminum sambil berdiri di bar lingkungan, kelembutan cappuccino yang dinikmati bersama teman-teman. Semua itu mengisi masa kecil saya. Namun saat dewasa, saya semakin tenggelam dalam dunia kopi yang lebih dalam. Bukan sekadar mengonsumsi kafein, tapi ingin mengembangkan kemampuan membedakan karakteristik unik setiap biji kopi dan perbedaan halus dalam rasa. Perubahan aroma sesuai tingkat roasting, perbedaan bodi sesuai metode ekstraksi, karakteristik terroir berdasarkan daerah asal. Saya ingin mengetahui semuanya. Di akhir usia 20-an, setelah mempelajari pertanian di universitas, saya bergabung dengan perusahaan konsultan kopi khusus. Dan memasuki usia 30-an, saya mulai secara serius mengunjungi perkebunan kopi di seluruh dunia. Saya memiliki satu keyakinan yang kuat. Saya akan menemukan kopi paling sempurna di dunia. Destinasi pertama adalah Brasil. Sebagai negara produsen kopi terbesar dunia, wilayah São Paulo memiliki perkebunan kopi yang terbentang tak berujung. Saya terpesona melihat kontainer-kontainer kopi yang berangkat dari Pelabuhan Santos. Betapa banyaknya kopi ini yang tersebar ke seluruh dunia dan bertanggung jawab atas pagi miliaran orang. Karakteristik kopi Brasil adalah keseimbangan di atas segalanya. Keasaman yang tidak terlalu kuat atau lemah, bodi yang lembut, aftertaste yang gurih, kopi yang sangat baik sebagai base untuk blending. Namun ada yang kurang. Terlalu biasa. Tidak ada keistimewaan yang memberikan kesan mendalam. Selanjutnya saya pergi ke Kolombia. Kopi Kolombia yang ditanam di dataran tinggi pegunungan Andes memiliki daya tarik yang sangat berbeda dari Brasil. Keasaman yang cerah dan bersih, flavor yang terasa seperti buah-buahan, dan kesan manis yang tersisa di akhir. Terutama kopi dari wilayah Huila sangat mengesankan. Seorang petani yang saya temui di Kolombia berkata, "Kami sudah memelihara kopi di tanah ini selama 3 generasi. Buah dari pohon yang ditanam kakek dipetik oleh cucu." Dari kata-katanya saya bisa merasakan tradisi dan ketulusan yang terkandung dalam kopi Kolombia. Selanjutnya adalah Ethiopia, yang disebut sebagai asal-muasal kopi. Menurut legend, disinilah anak gembala bernama Kaldi pertama kali menemukan kopi. Sidamo, Yirgachev, Harar. Setiap wilayah memiliki kopi dengan kepribadian yang benar-benar berbeda. Karakteristik terbesar kopi Ethiopia adalah aroma floral. Aroma yang memberikan perasaan seperti berjalan di taman bunga, dan rasa kompleks seperti wine. Inilah bentuk asli kopi, pikir saya. Namun di saat bersamaan, terasa terlalu liar. Rasa alami yang belum dijinakkan. Saya juga mencoba kopi Kenya, Grade AA. Keasaman yang intens dan aroma buah, seperti blackcurrant, memang mengesankan,
tapi terasa terlalu stimulatif. Aroma smoky dari Antigua Guatemala, keseimbangan lembut Jamaica Blue Mountain, nuansa kacang-kacangan dari Kona Hawaii. Saya telah mengalami semua kopi premium dari berbagai belahan dunia. Namun yang selalu saya rasakan sama. Meskipun setiap kopi tersebut memang luar biasa, ada yang kurang. Seperti puzzle yang kehilangan potongan terakhir. Jadi saya selalu bergumam dalam hati. Ini bukanlah akhir dari dunia kopi. Selama 5 tahun mencicipi kopi dari berbagai negara, saya menjadi semakin selektif. Bahkan kopi yang dikatakan enak oleh orang awam tidak mudah memuaskan saya. Rekan-rekan Italia mengatakan pada saya setengah bercanda setengah serius. Marco, kamu sedang mencari kopi sempurna yang tidak ada, bukan? Tapi saya tidak bisa menyerah. Saya yakin di suatu tempat pasti ada kopi sempurna yang saya cari. Semangat dan rasa ingin tahu saya tentang kopi semakin bertambah dari hari ke hari. Saat itulah, secara kebetulan saya mendengar cerita menarik di sebuah roastery kopi spesial di Amsterdam. Pemilik roastery itu, seorang Belanda bernama Hendrik, berkata pada saya, Marco, jika kamu mencari kopi yang sesungguhnya, ada satu tempat yang terlewat. Ada tempat istimewa yang sudah kami Belanda perdagangkan sejak abad ke-17. Di mana? Jawa, tepatnya tempat yang disebut Indonesia. Saat itu saya merasa seperti dipukul keras di kepala. Indonesia, negara kepulauan di Asia Tenggara itu? Kalau bicara kopi, biasanya orang langsung memikirkan Amerika Selatan atau Afrika. Mengapa merekomendasikan negara Asia yang jauh dan asing itu? Hendrik melanjutkan penjelasannya. Pernahkah kamu berpikir mengapa kata Java berarti kopi? Itu bukan kebetulan. Sejak abad ke-17, kopi yang mempesona seluruh Eropa berasal dari sana. Kata-katanya sangat mengejutkan saya. Selama ini saya sudah berkeliling tempat-tempat yang saya anggap sebagai tanah suci kopi, tapi justru melewatkan wilayah yang menjadi sinonim kopi itu sendiri. Maret 2019, saya naik pesawat menuju Jakarta. Setelah penerbangan 12 jam, Indonesia yang saya datangi benar-benar berbeda dari yang saya bayangkan. Udara hangat dan lembab yang terasa sejak dari bandara, dan aroma rempah-rempah, serta buah tropis yang tidak dikenal tercampur di dalamnya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 1.000 pulau. Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali. Setiap pulau memiliki budaya, tradisi, dan kopi yang berbeda. Pemandu lokal bernama Adi menyambut saya. Pemuda Indonesia berusia awal 30-an ini berasal dari keluarga yang mengelola perkebunan kopi turun-temurun selama 3 generasi. Saat pertama bertemu, yang dia berikan pada saya adalah cairan hitam dalam gelas kertas kecil. Coba minum ini dulu. Saya minum kopi itu satu teguk dan terkejut. Ini adalah rasa yang benar-benar berbeda dari kopi manapun yang pernah saya minum. Pekat namun lembut, pahit namun manis, kompleks namun harmonis. Ini apa? Namanya kopi tubruk. Kopi yang diseduh dengan cara tradisional Indonesia. Caranya dengan menggiling biji kopi sangat halus, lalu merebus bersama gula. Saat itu saya sadar betapa terperangkapnya pemikiran saya tentang kopi dalam perspektif Barat selama ini. Indonesia memiliki budaya dan tradisi kopi mereka sendiri yang sudah berlangsung lama. Dan itu adalah dunia yang benar-benar berbeda dari yang saya ketahui. Saat bergerak dari pelabuhan ke pusat kota, pemandangan di luar jendela terlihat mengagumkan. Pantai yang ditumbuhi pohon kelapa, tanah subur hasil gunung berapi, dan perkebunan kopi besar kecil di berbagai tempat. Semua ini terlihat seperti lingkungan yang optimal untuk budidaya kopi. Adi menjelaskan pada saya, negara kami berada tepat di bawah garis khatulistiwa. Jadi suhu stabil sepanjang tahun. Ditambah lagi tanah yang terbentuk dari aktivitas vulkanik kaya mineral. Dengan curah hujan yang tepat, kondisinya benar-benar sempurna untuk budidaya kopi. Lalu dia menambahkan, Pak Marco, jika ingin benar-benar mengetahui sejarah kopi, harus ke Pulau Jawa dulu. Di sana adalah tempat semua dimulai. Keesokan paginya, kami menuju perkebunan kopi di wilayah Jawa Barat, yang berjarak 3 jam berkendara dari Jakarta. Salam satu merta. Salam satu merta, terpujilah kita semua. 200 meter di atas permukaan laut itu, seperti dunia lain.